Americano. So fake. Stay tuned. Get off autopilot! If you don't back this car up right now! Oh! Your car is damaged. Your car is damaged. Oh my god! Oh my god! Jesus! Loves our road! There! The trail! Son of a bitch! One. And action. Di awal film, kita diperlihatkan seorang ayah yang telah membawa anaknya ke dalam sebuah pekerjaan interview. Dialah yang bernama Ben Richard. Namun sayang sekali, Richard tidak diterima oleh HRD karena dia mempunyai identitas kriminal. You know, I didn't bring her here to guilt you. I brought her. This is you not angry? Next. Kemudian tiba-tiba saja Richard telah melihat iklan perlombaan dengan hadiah $1 miliar. Namun dia masih waras tidak akan mengikuti acara tersebut. Don't miss the final run of the season. Don't worry, Tomorrow, 8 o'clock. Daddy's not that crazy. Selang beberapa lama kemudian, anaknya yang telah sakit sudah beberapa hari, dia pun baru saja berpikir untuk bisa mendapatkan uang. Seorang istri cantik yang bernama Sheila Richard, dia langsung mengatakan kepada Ben Richard sebagai suaminya untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Namun ternyata Sheila adalah seorang biduan dalam sebuah diskotik pinggir kota. Dia mempunyai rencana untuk pergi ke diskotik lagi dan melayani beberapa pria hidup belang. Tetapi Richard tidak suka karena dia pun telah mengorbankan istrinya dan membuat sebuah keputusan. Today is your last chance at Yeah, we do. running away with $1 billion. You lecture me about taking chances? I promise. I'll get you out of here. Ben, watch yourself. Sebuah keputusan yang sangat-sangat mengerikan karena acara yang bernama The Running Man itu adalah sebuah acara untuk bunuh diri. Karena sampai saat ini setelah beberapa tahun lamanya belum ada yang pernah berhasil. Karena dalam acara tersebut harus bertahan selama 30 hari untuk bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Ketika Richard dia mendaftar, dia mendapatkan sebuah tanda segitiga merah. Bertanya apa yang telah terjadi, sehingga menjelaskan bahwa Richard adalah seorang kriminal. Nation, poor kid. You mentioned my daughter again. Walaupun seperti itu dalam aturannya, acara ini tidak bisa berkaitan dengan apapun, apalagi tentang hukum. Seorang wanita tomboy langsung datang kepada Richard. Dialah yang bernama Jenny Loughlin dan berkenalan untuk bisa ikut dalam acara ini bersama-sama. Kemudian seorang pria yang bernama Tim, dia langsung datang dengan gayanya segambreng untuk bisa mengikuti acara ini. Banyak sekali semua orang yang telah mengikuti acara pada musim ini, mereka pun langsung bersiapan untuk seleksi. Singkat cerita, dalam seleksi terakhir, dia akan melakukan wawancara, di mana Jenny dan tim sudah selesai melakukan wawancara tersebut dan lulus. Mereka hanya menunggu untuk acara final. Kemudian Richard langsung datang ke dalam sebuah ruangan. Dia adalah owner dari The Running Man untuk bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Seorang pria yang bernama Dan Killian, dia adalah seorang owner yang ada dalam acara ini, menjelaskan bahwa sekarang boleh mundur dan dikasih uang $1.000 karena dalam acara ini taruhannya adalah nyawa. Harus bertahan selama 30 hari dan sampai saat ini belum pernah ada yang telah melewatkan sampai 30 hari. Setelah menjelaskan semua peraturannya, akhirnya Richard tanpa berpikir panjang, dia pun langsung menandatangani semua kontrak dan semua resiko yang akan diambil dalam acara ini. Karena memang hadiahnya adalah $1 miliar dan ini adalah uang yang sangat-sangat besar sekali.
Akhirnya kesepakatan dimulai. This is the fun bit. I'm married. To mutually profitable collaboration. Kemudian setelah Richard keluar dari ruangan tersebut, bertemu dengan seorang intelijen handal, mengatakan bahwa dia adalah Agent Doug untuk bisa melindungi keluarganya dan mengevakuasi ke suatu tempat. Ditakutkan istri dan anaknya ada yang merampok ataupun dibunuh oleh orang lain, karena sejatinya setiap hari akan mendapatkan uang yang sangat banyak dari Richard. Akhirnya Richard langsung menelepon kepada Sheila untuk berpamitan. What did you do? I'm on the running, man. I love you. I love you too. Kemudian akhirnya Agent Doug langsung membawa Richard ke dalam sebuah studio, memberikan sebuah gelang. Ini akan menjadi sebuah pengingat bagi Richard dan menjalankan sebuah misi dalam game ini. Dengan begitu, akhirnya Richard pun langsung berkumpul bertemu dengan Dan Killian. Pembukaan acara akan dimulai. Bobby T! Sungguh sangat meriah sekali. Seorang pria menjadi pembawa acara handal dalam acara ini. Dialah yang bernama Bobby T. Mengatakan kepada seluruh para penonton yang ada di dunia untuk bisa mengingat wajah para pelari yang akan menjadi sebuah target bagi mereka. Aturannya adalah dalam setiap hari mereka harus bisa mengirimkan beberapa video, sehingga ini bisa menandakan uang menjadi verifikasi. Setiap hari uang akan dilipat gandakan, diberikan kepada keluarganya, dan mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak, sehingga mereka bisa mengumpulkan uang selama peserta masih hidup. Setelah itu juga seluruh para masyarakat dan mereka pun bisa memburu Richard dan akan mendapatkan imbalan. Bukan hanya itu, telah disediakan 5 pasukan khusus dengan senjata lengkap untuk memburu mereka. Setelah peraturan dibacakan, akhirnya permainan pun dimulai. Get set! Setelah Richard, Jenny, dan tim dikirim ke suatu tempat, siapa orang pun tidak pernah tahu. Karena ini adalah rahasia. Perburuan akan dimulai 12 jam lagi. Sehingga para finalis 3 orang ini, salah satunya adalah Richard, bisa berlari sampai jauh untuk bisa bersembunyi, bertahan selama 30 hari. Dengan begitu, akhirnya band Richard mempunyai sebuah rencana. Dia telah mengubah tampilannya menjadi seseorang yang lain, membuat paspor sendiri dan KTP sendiri untuk pergi ke negara lain. New York City, one way. Safe travels, Mr. Springer. Now arriving at New York Penn Station. This is Hello, Mr. Springer. Tak terasa tiba dalam sebuah kota New York, di mana Richard telah menjadi seorang pemburuan. Namun orang-orang yang di sekitarnya tidak menyadari bahwa itu adalah band Richard. Karena siapa orang yang telah menemukannya, memotret, memfoto, memberikan informasi, dia akan mendapatkan hadiah. Guess you can watch my ass take a nap. Singkat cerita, sampai saat ini Ben Richard masih baik-baik saja. Namun dia telah bersembunyi dalam sebuah hotel mewah. Akhirnya reward pertama dan hari pertama telah diberikan kepada istrinya. Namun sayang sekali di sisi yang lain, penyamaran Richard telah diketahui oleh para pasukan tim khusus. Akhirnya dia telah mengetahui di manakah Ben Richard berada. Lalu tiba-tiba Our hunters are hard at work here. hampir saja, untungnya itu hanyalah sebuah mimpi saja. Kemudian dalam sebuah siaran langsung dan televisi internasional, di mana tim telah diintel oleh para pasukan khusus dan dia telah mati. Oh, man. Bang! That's 1 down and 2 to go. Sungguh mengerikan sekali melihat apa yang telah terjadi di televisi. Akhirnya Richard pun langsung membuat sebuah keputusan untuk bersembunyi dalam sebuah tempat terpencil karena tidak bisa berbaur dengan masyarakat yang ada di sekitar. Bisa jadi menjadi target pemburuan yang sangat empuk. Akhirnya Richard pun langsung datang ke pinggiran perkotaan.
Okay. Singkat cerita, setelah check-in dalam sebuah hotel remang-remang yang tak pernah terjamah oleh orang-orang tertentu, dia melihat dalam sebuah kotak surat untuk bisa mengirimkan sebuah laporan video ke dalam pusat. Sayang sekali ada seseorang yang selalu saja duduk dalam sebuah tempat pengiriman surat itu, sehingga ternyata itu adalah para pasukan tim khusus yang sedang menyamar. Sungguh tanpa diduga, para pasukan khusus dengan persenjataan yang sangat lengkap telah mengetahui penyamaran Ben Richard. Akhirnya Richard pun langsung mengambil sebuah tindakan untuk datang ke kamarnya lagi dan membawa beberapa rekaman video itu untuk mendapatkan laporan. Datang dalam sebuah atap gedung untuk mengambil resiko. Namun ini adalah nyawa yang harus bisa dibayar. Akhirnya Richard bertindak. Ben Richard. About to find out if he can walk the walk. Sungguh benar-benar sangat beresiko. Namun Richard harus mengambil beberapa rekaman video dan peralatannya supaya bisa keluar dari tempat ini. Namun sayang sekali pintu keluar telah disergap oleh para pasukan khusus, sehingga dia pun harus siap-siap membawa dalam sebuah granat. Akhirnya disinilah pemburuan dimulai. He's not going anywhere. This is why we watch. I'm still here, you shit-eaters. Sungguh mengerikan sekali. Namun sisi gedung melihat ada seorang bocil. Ternyata Richard telah ditemukan oleh bocil itu. Tetapi bocil ini mengatakan kepada Richard bahwa dia akan menyelamatkan dirinya keluar dari kota ini supaya bisa bertahan hidup, karena dia mempunyai sebuah informasi penting. Mengirimkan sebuah email dengan melalui bocil itu dan bertemu dengan kakaknya. Ben Richards. Hell of a price on your head. The NCG on tactical alert. Singkat cerita, akhirnya si bocil bersama kakaknya. Dialah sang kakak bernama Bradley yang telah menyelamatkan Richard keluar dari kota ini. Dia yang telah menyelamatkan Richard namun tidak melaporkan ke pusat, mengatakan bahwa The Running Man itu adalah sebuah organisasi korup yang telah memperdaya seluruh masyarakat. Bahkan ikut acara ini adalah hal yang sangat bodoh sekali, karena tidak akan pernah ada yang menang. Welcome to the pulpit. I don't want a lot, I want just enough. What goes on behind the scenes of the biggest free hit do and distribute? Enjoy. Tim? Yeah. Sungguh tanpa diduga, ternyata Bradley telah mempunyai sebuah rekaman asli dari para peserta tahun-tahun lalu. Mereka semua tidak ada yang menang. Bahkan jika menang, mereka akan dikalahkan pada hari ke-29. Sehingga ini sudah menjadi sebuah rencana mereka. Namun pada kesempatan ini, Bradley akan menolong Richard supaya bisa memenangkan acara ini. Go now. 20,000. Oh, it's getting crazy, are you? Ready? Here we go. Namun ketika Bradley membawa Richard dalam bagasi, ternyata sudah ada orang yang telah mengintai. Terjadilah pertempuran. Richard! Hampir saja Richard terbunuh, namun untungnya dia masih selamat. Bradley mengatakan untuk datang ke suatu tempat. Dia pun memberikan sebuah alamat untuk bisa datang ke tempat tersebut, karena ada seseorang yang akan memfasilitasi Richard dan bisa bersembunyi di suatu tempat tanpa terjamah oleh siapapun. Disinilah Bradley dan Richard telah berpisah. What's up, America? I was about to tell you the network fakes these self-diary. Too routine. Time for a me day. Singkat cerita, tiba di suatu tempat di mana Richard telah menyamar menjadi orang buta. Dia pun akan mengirimkan sebuah email kepada pusat, namun sayang sekali terintel oleh orang lain.
Namun sayang sekali orang itu tidak beranjak dan melihat Richard dari kejauhan, bertanya beberapa hal, dan ternyata akhirnya Richard telah ketahuan dan akhirnya menjadi target pemburuan. I got him! Richards! Die! Die! Singkat cerita, ketika Richard telah berhasil meloloskan diri, di mana ada sekelompok orang yang sedang nobar di tengah lapangan, ternyata Jenny telah dihajar oleh pasukan khusus. Hingga pada akhirnya, semua orang pun telah bersorak karena Jenny benar-benar mempunyai sebuah kemampuan. Namun sayangnya dia telah mati. Kids, don't drink and drive unless you're good at it. Beyond their cash reward, Jeff and Gita will receive a fun twink cereal. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Richard pun langsung datang ke sebuah alamat yang telah diberikan oleh Bradley. Bertemu dengan seorang pria yang bernama Elton, dia pun langsung menyambut Richard dengan sangat senang hati. Karena Richard akan menjadi seorang penolong bagi seluruh para warga, menghapuskan dalam sistem permainan ini. Karena dia telah meneliti setelah bertahun-tahun lamanya, sang ayah Elton telah mempunyai sebuah bengkel rahasia untuk bisa menyembunyikan Richard. Namun dia harus pergi ke tempat tersebut dalam area yang sangat jauh sekali. Dan dia pun harus membawa sebuah buku untuk bisa menjadi sebuah bukti. Disinilah mereka langsung beristirahat. One can hope. Tak terasa 2 minggu telah berlalu, di mana Richard yang baru saja terbangun dari tidur, dia pun akan menuju ke suatu tempat bersama Elton. Namun tiba-tiba saja ibunya Elton telah mengetahui Richard ada di tempat ini. Dia pun langsung akan menghubungi seluruh para tim pasukan khusus. Namun sayang sekali, tombol itu malah terpijit. Akhirnya para pasukan khusus pun langsung datang memburu. They're here. Kemudian ketika Elton dan Richard telah berhasil ke ruangan bawah tanah, tiba-tiba saja ada seseorang yang telah menusuk Elton dengan segenap mengerikan. Namun tanpa basa-basi, Richard pun langsung menolongnya. That's for you. There he is. Humans bring that special, unpredictable spark. Setelah berhasil melumpuhkan salah satu pasukan khusus, namun Richard tidak membunuhnya. Dia pun malah berpikir untuk lari karena ini adalah kesempatan dan kabur dari tempat ini. Oh, dirt road! There! The trail! Son of a bitch! Singkat cerita, setelah lolos dari perburuan tersebut, namun sayang sekali Elton telah meninggal. Di mana Richard telah membawa kaos kaki anaknya, dia pun mengingat untuk perjuangan sampai akhir demi istri dan anak. Dia pun langsung memberikan sebuah informasi, dan sayang sekali, seluruh pasukan khusus yang telah memburunya, dia pun tidak mengetahui bahwa Richard telah pergi. Singkat cerita, tiba dalam sebuah perbatasan Kanada. Akhirnya, seluruh para pasukan khusus pun langsung datang. Richard langsung bertindak. You want a show? Damn it. I'll give you a show. Americanos. Americanos. So fake. Stay tuned. Get off autopilot! If you don't back this car up right now! Oh! Your car is damaged. Your car is damaged. Oh my god! Oh my god! Jesus!
Hampir saja Richard telah terbunuh, namun untungnya dia telah mempantek seorang wanita yang telah mengendarai mobil. Dialah yang bernama Amelia. Namun Amelia yang sangat tidak suka dalam sebuah pertarungan ini, dia pun langsung mengatakan bahwa Richard adalah orang yang paling bodoh di dunia mengikuti acara tersebut. Namun Richard menjelaskan bahwa dia adalah orang miskin sejati karena dia bertaruh untuk istri dan anaknya yang sekarang berada di suatu tempat untuk mengangkat harkat martabat keluarga. Namun ia adalah satu pilihan yang tidak bisa dikatakan dan hanya bisa dilakukan oleh Richard sendiri. Dia yang sudah tidak mempunyai sebuah pekerjaan, bahkan mendapatkan uang sepeser pun dia tidak bisa. Sehingga ketika dalam obrolan yang sangat panas, tiba-tiba saja warga sipil langsung membawa senjata. Entah apa yang telah terjadi, namun di mana para pasukan khusus ini telah membunuh warga sipil itu untuk membebaskan Richard. Kemudian markas pusat langsung memberikan sebuah berita palsu bahwa Amelia telah ditodong senjata oleh Richard. Namun kenyataannya mereka berdua baik-baik saja. Bahkan Richard yang telah ditodong senjata oleh Amelia. Seluruh para warga yang ingin membunuh Richard, mereka pun langsung mempersilahkan karena ada seorang Sandra di dalam mobil. Sampai di ujung jalan, mereka pun langsung bertemu dengan para pasukan khusus. Kemudian Richard langsung mengatakan melalui megaphone dia mempunyai sebuah bom dan akan meledakkan tempat ini. Dia mengancam untuk bisa mengadakan pesawat Flying V. Kalau tidak, bom ini akan diledakkan. One of those big, fancy Flying V airplanes. Right fucking now! You got 1 minute. Singkat cerita, karena ini adalah sebuah ancaman yang sangat nyata, akhirnya pusat pun langsung memberikan arahan kepada Richard untuk lolos dari tempat ini, dan mereka pun telah mengirim pesawat Flying V untuk bisa memfasilitasi Richard. Kemudian Richard meminta kepada salah satu dari pasukan khusus untuk membuka topengnya. Singkat cerita, akhirnya Richard pun berhasil menaiki pesawat Flying V, namun bersama para pasukan khusus. Kemudian Dan Killian memberikan sebuah informasi dan menginginkan ngobrol bersama Richard dengan satu mata. Dia telah mengetahui bahwa Richard tidak mempunyai sebuah bom dan kita harus bisa memberikan sebuah obrolan yang sangat serius bagi Richard. Dan ini adalah sebuah tawaran bagi Richard hanya bisa diketahui oleh mereka berdua. Richard disuruh oleh Dan Killian untuk bisa membunuh seluruh para pasukan khusus. Kalau dia tidak bisa melakukan hal tersebut, maka bayarannya adalah bahwa istri dan anaknya akan dibunuh sekarang juga. Karena Richard ini menolak, akhirnya Dan Killian pun langsung eksekusi istri anaknya. I'm sorry, Ben. We want you to win. 30 seconds to showtime, Ben. Sungguh mengerikan sekali. Richard yang sekarang sudah emosi benar-benar dalam tingkat dewa, dia pun telah mendapatkan sebuah informasi bahwa pembunuhan telah dimulai. Pilot pun langsung keluar untuk membunuh Richard. How do you take it? Remote pilot engaged. Truth is, I'm doing you a favor. Wait! Sungguh tanpa diduga, dengan amarah Richard, akhirnya pilot dan para pasukan pembunuh pun telah dibunuh oleh Richard. Meminta kepada Amelia untuk keluar dari tempat ini dan melalui parasut supaya dia bisa selamat. Tanpa basa-basi, Richard pun langsung membuka pintu darurat.
dan akhirnya Amelia telah terbang jauh melalui udara. Be a hero, Ben. I tried to be a hero once. Like the whole point of Freebie was to make us hate each other. Singkat cerita, Richard yang sekarang sedang melakukan obrolan bersama Dan Killian, dia mengatakan bahwa pesawat tersebut telah dikendalikan secara otomatis dengan jarak jauh. Jadi jangan khawatir, pesawat ini akan jatuh. Namun ketika Richard diberikan sebuah berita palsu bahwa dirinya ternyata telah meledakkan di dalam sebuah pesawat dan membunuh semua orang. Let's wind that back. Taking out all 5 hunters committed suicide by surface-to-air missile. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian kita diperlihatkan bahwa Sheila bersama si bocil yang sekarang sedang belanja di Alfamart. Tiba-tiba saja seseorang telah datang. Ternyata itu adalah Richard yang sekarang menemui istri dan anaknya. God, where do you think you're going? Kemudian, di waktu yang sama dalam sebuah acara The Running Man, mereka semua belum mengetahui bahwa Richard telah mati, sehingga acara pun akan berlanjut. Ketika Dan Killian akan memberikan sebuah pidato, tiba-tiba saja seluruh masyarakat pun mengamuk. And action. Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan para penonton setia tentang film ini? Langsung saja tulis di kolom komentar. Sebuah acara yang sangat ganas yang sudah bertahun-tahun lamanya. Siapa orang yang telah mengikuti acara tersebut, dia akan mendapatkan $1 miliar. Namun dia harus bertahan selama 30 hari. Dengan semua orang yang ada di dunia akan membunuhnya. Ditambah lagi 5 pasukan khusus dengan persenjataan yang sangat lengkap. Dan ini adalah sebuah tantangan yang sangat mengerikan. Namun dalam tahun-tahun yang lalu belum pernah ada dia memenangkan acara tersebut. Ketika Richard dia datang dalam acara itu, akhirnya dia bukan hanya memenangkan, tapi memusnahkan acara itu. Karena pastinya dalam kehidupan yang nyata tidak akan pernah ada. Ini hanyalah fiksi saja. Ya, begitulah kira-kira. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya Kece. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.